Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Koyum Dwi Maharani dengan NIM 2009031020068 dari Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nurul Aziza dan Ibu Fitri Nurah Murti yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ini. Artikel yang saya buat berjudul Pariwisata Berwawasan Lingkungan Budaya. Adapun yang saya bahas yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Kata kunci yang saya ambil yaitu budaya, masyarakat, dan pariwisata. Pengembangan pariwisata membawa pengaruh positif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya taraf perekonomian masyarakat. Namun, pengembangan sektor pariwisata juga membawa pengaruh lain, yaitu terancamnya sedikit banyak ditentukan oleh kualitas kebudayaan masyarakat. Lingkungan budaya ini yang menjadi daya tarik terbesar di dunia pariwisata. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, lama-kelamaan dua sektor tersebut akan sama-sama mengalami kemerosotan, serta pariwisata akan mengalami kemerosotan karena lingkungan budaya tidak menarik lagi. Sektor kebudayaan akan mengalami kemerosotan karena masyarakat terpengaruh oleh budaya lain atau budaya barat. Pendahuluan, latar belakang. Dalam hubungan dengan pembangunan secara keseluruhan, pembangunan sektor pariwisata tampaknya merupakan sektor yang berkembang cukup pesat. Hal ini dapat diketahui dari semakin besarnya devisa yang dihasilkan dari sektor ini. Di samping perolehan visa, perkembangan sektor ini dapat diketahui dari maraknya bisnis di sekitar dunia pariwisata, seperti bisnis perhotelan, bisnis perjalanan wisata, dan bisnis rumah makan. Ukuran lain yang menjadi indikator pesatnya sektor pariwisata adalah menjamurnya pendidikan berbasis pariwisata dan perhotelan. Perkembangan sektor pariwisata ini di satu sisi memberikan keuntungan yang ekonomis yang cukup tinggi. Keuntungan ekonomis ini membawa pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara khusus. Rumusan masalah. Atas dasar penentuan latar belakang di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana dengan diterapkannya pariwisata dengan berwawasan lingkungan budaya, serta perkembangannya sekarang ini? Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pariwisata berwawasan lingkungan budaya yang meliputi beberapa aspek-aspek dalam meningkatkan kepariwisataan Indonesia yang mendorong pengembangan sektor-sektor lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat. Kita dapat mengetahui perkembangan pariwisata berwawasan lingkungan budaya, serta kita dapat mengetahui aspek-aspek dalam meningkatkan kepariwisataan di Indonesia. Pembahasan. Pentingnya perkembangan sektor pariwisata. Dalam kehidupan masyarakat modern, rekreasi merupakan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat dihilangkan lagi. Hal ini berkaitan erat dengan kesibukan kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya membutuhkan penyeimbang berupa kesantaian dan refreshing. Kebutuhan akan kesantaian dan refreshing ini perlu mendapat jawaban berupa bisnis rekreasi dan hiburan. Perbaikan sarana jalan dan angkutan kendaraan umum mengakibatkan daerah di sekitar terbebas dari isolasi yang pada akhirnya membawa pengaruh dan dinamika kehidupan penduduknya. Di samping itu, perkembangan sektor pariwisata membuka peluang bagi penduduk sekitarnya untuk meningkatkan taraf perekonomian melalui bisnis rumah makan maupun penginapan. Dalam skala yang besar, kesejahteraan dunia mempengaruhi orang-orang dari berbagai penjuru dunia untuk mengenal budaya dari negara lain. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perjalanan wisata. Kedudukan lingkungan budaya dalam pariwisata. Perkembangan pariwisata meliputi berbagai bidang. Di antaranya adalah pengembangan wisata alam seperti pantai, gunung, atau gua, dan pengembangan wisata budaya seperti upacara tradisional, pakaian tradisional, dan tari. Kedua bidang tersebut sama-sama memiliki daya tarik khusus bagi wisatawan. Namun, jika kita mau mencoba mencermati kecenderungan para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, bidang yang menjadi daya tarik utama adalah bidang kebudayaan. Pariwisata alam tampaknya hanya menjadi tempat beristirahat bagi para wisatawan. Ketertarikan wisatawan pada bidang budaya dapat diketahui dari berbagai indikator. Pertama, banyaknya wisatawan yang mengunjungi Keraton Yogyakarta. Keingintahuan wisatawan terhadap Keraton Yogyakarta dilandasi oleh keingintahuan akan pusat kebudayaan Jawa. Kedua, banyaknya wisatawan yang tertarik membeli benda-benda tradisional khas. Ketiga, banyaknya wisatawan yang tertarik mempelajari budaya khas seperti menari dan membatik. Keempat, banyaknya wisatawan yang tertarik dengan keramah tamahan kita dalam menanggapi mereka. Pembangunan dan nilai budaya. Persoalan kompleks di sekitar pembangunan bangsa dapat kita pahami bersama, yaitu persoalan daya guna, keadilan, dan kesejahteraan yang belum merata. Ada kelemahan yang mewarnai konsep pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsep tracking down effect, dan muncullah berbagai konsep pembangunan alternatif. Pariwisata budaya.
Banyak pakar budaya yang menganggap bahwa industri pariwisata berdampak kurang baik, bahkan merusak perkembangan seni pertunjukan di negara berkembang. Industri pariwisata dikatakan merusak, mendeklarasikan, mengomersialkan, dan seni pertunjukan tradisional, dan sebagainya. Peluang alternatif lewat menghormati keragaman dan komunitas budaya. Secara umum, tradisi-tradisi budaya di Indonesia mengutamakan keselarasan hubungan-hubungan orang perorangan dalam masyarakat yang dilandasi prinsip-prinsip hukum dan damai. Artikulasi keselarasan itu berbeda dari masyarakat suku bangsa satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ialah penutup. Kesimpulan, dengan gagasan tentang wisata warisan kultural dipandang sebagai aspek terpenting yang harus dilindungi dalam rangka mencari identitas nasional dilandasi oleh hasrat sederhana untuk mengabdikan kegemilangan masa silam. Dengan demikian, perlu adanya interaksi dan dialog-dialog yang interaktif antara paguyuban etnis Nusantara dalam lembaga formal khususnya pemerintah daerah dan organisasi sosial lainnya seperti sanggar seni, seakan-akan guna mendukung visi dan misi pembangunan daerah yang berwawasan budaya. Saran, solusi yang sekiranya paling bijaksana adalah pembangunan simbiosis mutualisme antara pariwisata dan budaya. Artinya, sambil mengembangkan sektor pariwisata, kita juga turut serta melestarikan lingkungan budaya kita. Sambil melestarikan kebudayaan kita mengemas pelestarian tersebut dengan berorientasi pada pariwisata. Jika hal itu dapat terwujud, semaju apapun negara kita, kebudayaan tradisional akan tetap terpelihara tanpa mengabaikan perkembangan pariwisata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.